Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kemarin kita sudah melakukan pendampingan individu 4 praobservasi. Sekarang saya juga sudah melakukan pendampingan individu 4 yaitu observasi, dan sekarang kita akan wawancara terkait pasca observasi tadi. Nah, pendampingan 4 ini merupakan topiknya adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Fokus pendampingan kita kali ini, saya ingin memastikan Ibu sebagai calon guru penggerak memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan, yaitu setelah observasi tadi, saya akan melakukan percakapan dengan Ibu terkait evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu, apa hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir, dan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan bagaimana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Untuk kegiatan yang sudah saya lakukan untuk pencapaian selama 1 bulan terakhir, yang pasti untuk kegiatan pembelajaran itu saya sudah berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang pembelajarannya bersifat diferensiasi, walaupun tidak secara ketiga-tiganya, ada konten, proses, sama produk. Biasanya ada salah satu yang termasuk di situ. Lalu berikutnya untuk KSE juga itu saya masukkan juga, terutama untuk kegiatan di jam-jam siang, terutama di jam siang, nanti mungkin di atas jam 1-an itu biasanya saya ada kegiatannya ice breaking. Kalau tadi mungkin tidak ada ice breaking karena kondisinya masih anak-anak masih semangat, masih belum ada terlihat rasa capek. Itu untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya. Lalu berikutnya juga untuk kegiatan, karena kemarin di kegiatan bagiannya ya, saya ada perubahannya untuk memanfaatkan alat lab. Jadi jika materi itu memang ada praktikumnya, saya usahakan untuk masuk ke lab untuk praktikum dan untuk koordinasi dengan kepala labornya. Itu untuk kegiatan pembelajaran selama ini. Perangkat juga seperti itu juga, saya susun juga sesuai dengan yang sudah saya pelajari. Ya, situ bagaimana kita menyusun pemberangkat pembelajaran, mulai dari tujuannya, kegiatan intinya, penilaiannya seperti apa. Untuk saat ini perangkat itu masih dikumpul di kepala sekolah, belum saya ambil lagi. Lalu yang berikutnya untuk programnya ke sekolahnya. Nah, untuk ke sekolah ini saya sudah ada kemarin bicara, saya ada perencanaan untuk kegiatan pengolahan sampah di lingkungan sekolah sendiri. Jadi kami sama Bu Ria punya program rencana, nanti akan kami canangkan, ini masih berupa wacana. Jadi namanya budaya kelas ngantri, budaya sampah di lingkungan sendiri. Nah, itu rencananya nanti itu serentak dengan kegiatan P5. Jadi nanti di kegiatan itu kami akan mengelola sampah anorganik dan organik. Kalau untuk anorganik ini kami rancang, nanti kami akan bikin gaun dari barang bekas plastik. Itu masih ini lagi proses juga. Nah, yang berikutnya tentang sampah organik itu kami larikan untuk bikin kompos. Nah, itu sudah juga bicara-bicara dengan kepala sekolah, dengan wakil, terutama dengan wakil sarana prasarana. Rencananya kami akan bikin bak sampah. Itu rencananya program ke depannya. Itu masih itu bulan ini baru ancang-ancang gitu kan, karena nanti itu kan pembikinan baknya itu kan berhubungan dengan dana. Nah, tetapi untuk pendidikan ke anaknya mengenai pengolahan sampah itu sendiri sudah dilakukan juga. Itu sih kitanya 1 bulan ini lagi jalan. Baik Ibu, terima kasih telah menyampaikan yang Ibu rencanakan. Kemudian terkait hal yang Ibu sampaikan tadi, budaya kelas ngantri itu nanti kita di pendampingan selanjutnya coaching, kemudian ada pendampingan lagi di pendampingan 6 nanti ada pembuatan suatu program yang berdampak pada murid, dan itulah tadi yang program yang Ibu sebut tadi. Bisa ya Bu ya? Ya, soalnya lagi mulai disusun gitu kan, misalnya kan kalau untuk kegiatannya memang sudah mulai jalan yang untuk di P5-nya kan ide kami, cuma untuk yang bikin baknya itu rencana kemarin di bulan Maret disampaikannya, katanya nanti serentak dengan pembangunan pagar.
belajar. Nah cuma nanti itu kalau terrealisasi, kalau nggak terrealisasi berarti di tahun anggaran yang berikutnya yang untuk yang bikin bak sendiri. Selama ini masih pakai bak kaleng-kaleng cat. Iya. Terima kasih Bu, semoga nanti programnya berjalan sampai guru penggerak juga selesai dan program itu berjalan dengan maksimal. Saya ingin bertanya kepada Ibu, RPP yang dibuat Ibu sudah direvisi di bagian mananya saja Bu? Kalau untuk RPP belum ada yang direvisi Dari awal pembuatan? baru iya Dari awal pembuatan sampai sekarang itulah jadi baru itu baru perdana, itu baru bikin itu ya, tanpa ada revisi belum. Jadi makanya nanti kalau ada yang Herina kok bisa ada yang ditambahin ya, dan karena memang dari awal kan RPP Ibu sudah diterima kan? ya ini saya beda lagi. Kemarin kalau yang RPP yang dikunjung dengan Bu Ani bukan yang ini. Beda lagi. Jadi yang di Bu Ani itu kan kebetulan saya bikinnya pas untuk semester kemarin. Oh, iya. Jadi untuk semester ini saya bikin memang apa ya? Memang bikin baru gitu. Jadi kan karena udah tahu triknya ilmunya dari yang Bu Ani kemarin juga banyak masukan dari Bu Ani. Jadi pas untuk yang semester ini saya nyusun ulang gitu, memang nyusun perdana. Baik Bu, terima kasih Ibu. Tadi waktu Ibu mengajar, di situ sudah dipetakan ya Bu, mana siswa visual, mana siswa auditorial, dan mana kinestetik. Nah, jadi kan untuk yang kalau anaknya itu kan sudah ada datanya tuh, mana yang visual, mana yang audi, sama yang kinestetik. Nah, cuma pada saat pembagian kelompok itu kemarin ini saya susunnya itu heterogen. Iya, sebab takutnya gini, saya cuma kemarin mikirnya nih karena pikir saya sendiri ya. Nanti takutnya pada saat untuk yang anak kinestetik kumpul jadi satu, karena kegiatannya yang hari ini nggak begitu yang menggunakan misalnya kegiatan gitu ya. Jadi takutnya nanti mereka pada saat diskusi itu nggak nampak hasilnya gitu. Makanya saya buat dia dalam satu kelompok itu ada yang ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audi, supaya nanti bisa saling melengkapi gitu. Karena tipe anak-anak saya di sini ini kalau nggak diingetin terus itu bengong gitu. Kayak tadi kan ada beberapa anak tuh kan saya kayak gini terus, nah kayak gini itu tandanya supaya dia fokus, itu dia asik santai gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikannya. Kemudian kita masuk ke observasi pembelajaran. Tadi saya sudah lakukan. Kemudian di pasca observasi saya akan menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi kepada Ibu. Nah, dari hal yang terlihat yang sudah saya isi di dalam praktik pembelajaran yang dilakukan, di sini ada 3 tahapan poin penting yang kita akan observasi yang telah saya sampaikan di observasi. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah, di sini saya lebih tekankan belum adanya terlihat saya pada saat pembelajaran di penggunaan komunikasi positif yang dalam hal siswa berinteraksi dengan sesama kelompok lain. Nah, kemudian tadi saya melihat belum adanya pemberian motivasi di awal maupun di akhir. Kalau saya boleh tanya sama Ibu, adakah tadi pemberian motivasi di awal maupun di akhir? Kalau di akhir kayaknya nggak ada deh. Yang di awal ada ya cakapannya ya. Sampaikan tadi nyapa anak, apa kabarnya, siapa yang nggak masuk. Semoga nanti anak yang nggak masuk tuh nanti minggu depannya bisa masuk, bisa gabung. Gimana sih ini? Pemberian motivasi untuk yang tidak sekolah ya. Baik, berarti pemberian motivasi juga bisa di awal ya Bu. Ibu menyampaikan bagi anak yang tidak sekolah untuk teman-teman yang lain tidak mencontoh. Bagus Bu. Kemudian di memandu proses belajar mengajar yang efektif sudah terlihat penggunaan strategi pembelajaran yang Ibu buat di RPP. Kemudian
melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Tadi sudah terlihat juga Ibu telah memberikan asesmen, umpan baliknya, dan Ibu juga melakukan refleksi. Nah, yang saya lihat tadi saat pembelajaran, saat pembagian kelompok, banyak yang langsung berdiri semua gitu. Bisa kita ini ya kondisikan untuk ayo yang bagian sini dulu, agak dulu gitu. Kalau saya sih emang selama ini kan karena anaknya sudah besar gitu ya, jadi memang asal pokoknya mereka tahu pokoknya posisi kelompok 1 di sini, 2 sini, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kelompoknya itu langsung tadi kalau saya kasih kode ya bentuk kelompok, ya udah kayak tadi gitu, langsung spontan gitu. Iya. Berdiri semua. Berdiri langsung bentuk gitu kan. Apalagi tadi kan kita agak termakan waktu ya karena dipakai sebelumnya kan kita agak terlambat masuk. Biasanya kalau anak-anak di lab, belajar di lab gini kan, kalau pakai infocus kan di sini, kalau saya pakai kan biar nggak cabut-cabut gitu kan, ya mereka sudah langsung duduk sih sebenarnya, langsung per kelompok di sini udah tahu gitu. Cuma karena tadi di kelas ya tadi mau nggak mau kan nyuruh anak untuk bentuk kelompok sambil saya nyiapin alat gitu. Terima kasih sudah sampaikan. Kemudian saya juga tadi sudah melihat apa yang telah terjadi di dalam kelas. Pembelajaran yang sudah diterapkan sudah interaktif dan kreatif untuk peserta didik di tingkat SMP. Untuk kedepannya sepertinya murid-muridnya kalau maju rasa-rasa agak-agak malu-malu sedikit ya, ada sebagian kelompok yang membacakannya dia agak makanya memang saya paksa untuk gini pokoknya harus satu kelompok itu harus bergiliran bacanya supaya berani ngomong. Kadang-kadang anak itu udah di dalam kelompok itu kan ada kerja sudah tergabung dengan satu orang, ngandalin satu orang, nanti pas di depan itu yang berani aja yang presentasi, yang berani ngomong, yang lainnya diam. Nah ini jadi pokoknya dengan saya semuanya satu kelompok harus kerja. Makanya KKPD boleh dibuka kalau cuma nunggu satu gitu boleh dibuka supaya berbagi. Habis itu memang giliran satu-satu, tujuannya itu tadi supaya berani ngomong. Tadi ada beberapa anak tuh yang cuma bisa kita dengar antar kita dengan dia aja, yang lainnya nggak dengar. Tadi ada kelompok yang perempuan itu tadi soalnya sama itu si Dea tuh. Tapi ada juga yang kelompok banyak perempuan itu tadi suaranya besar. Itu ada lihat ini kelompoknya di antara kelompok tadi. Dia pede. Mungkin kelompok ketiga ada perempuan tadi yang suaranya besar. Siapa sih Nesa. Nah, itu Ibu yang bisa saya sampaikan dari observasi ini. Jadi semua observasi yang saya lakukan di poinnya ada 3 poin yang dinilai. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, perbaikan diri yang hendak dilakukan ke depannya, Bu. Yang pasti itu tadi untuk pengelolaan kelasnya. Mungkin saya nanti akan nyoba lagi misalnya dalam bentuk presentasinya, mungkin divarasikan lagi, nggak mesti harus maju ke depan. Mungkin kan kita selama kita di karya kan nanti apa yang ditempel atau apa kita variatif lagi lah untuk yang presentasinya. Habis itu untuk kegiatan pembelajaran pengelolaan kelasnya. Lalu yang berikutnya yang asesmennya itu asesmennya karena terus terang saya di kurikulum Merdeka ini agak rancu. Kemarin sebenarnya sempat juga agak berdebat minggu kan kita pakai kumar sedangkan kalau kita di kumar ini yang kita ambil tuh nilai kan nilai sikap yang kita ambil ya sesuai dengan KPD-nya apa gitu ya, ketiganya. Habis itu kan nilai yang dimasukkan ke rapor tuh cuma nilai formatif. Nah, berarti kan juga pasti ngambil nilai formatif nih. Nah, itu kadang masih kami aja di sini masih mempertanyakan itu mau diapakan yang formatif nih. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kemarin di K13 jelas nih, ada nilai pengetahuan, ada keterampilan dan nilai sikap. Keterampilan masuk juga. Nilai pengetahuannya itu juga dari nilai formatif dengan nilai mati. Kumar ini berarti masih agak itu harus diperdalam lagi sih kok saya pribadi. Baik Bu, itu untuk kedepannya ya Bu, memperbaiki diri dan rencana tindak lanjut kedepannya. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu lakukan dan dari pendampingan kita saat ini, apa sih refleksi dari Ibu? Yang pasti tadi
kalau saya pribadi, saya tadi merasa masih kurang, mungkinnya masih kurang maksimal. Yang pertama tadi kita terkendala dengan waktu, lalu yang berikutnya tadi terkendala dengan listrik, karena tadi video yang ditonton belum selesai. Mau nggak mau nanti kan pasti saya nanti bisa lagi di grup supaya nanti mereka bisa mulai-mulai, karena nanti ada beberapa anak yang visual sama yang audio kan mereka tetap ingin dengar gitu, kamu dikirim itu saya rasa kurang. Habis itu masih apa ya, di waktu tadi di waktu pas biasanya kalau saya terakhir itu kan pada saat sesi tanya jawab itu bisa lebih lama sih, lebih lama. Tadi singkat, yang tadi biasanya tuh nanti malah saya sering main tunjuk. Nah, ini siapa nih? Yuk apa gitu kan, sambil nguji juga mereka sampai di mana sih yang didapat itu, karena ada anak tertentu yang memang aktif, kita tahu ada yang anaknya nggak aktif yang memang agak menengah ke bawah gitu kan, itu harus kita tunjuk untuk berani ngomong. Nah tadi kan belum sempat ada di situ. Iya Bu. Kan tadi yang ucap kan lagi nih ya. Gitu. Nah so saya juga sengaja ngasih anak refleksi, tujuannya ada nggak yang kurang dari mereka, apa sih maunya seperti apa, karena anak-anak kan apalagi kalau di kelas-kelas yang lainnya ada Bu, ada yang banyakin pengen mainnya Bu, terus itu Bu. Nah itu mereka itu sih. Baik Ibu, itu refleksi yang telah disampaikan ya Bu ya. Ini kita akan merefleksi bagian akhir dari pendampingan ini Bu. Apa yang sudah baik yang perlu Ibu perbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi selain di bagian sesi tanya jawab? Saya kepingin nanti bawa sampel. Jadi nanti tadi kan ada yang bingung tuh. Bingung tadi Bu, yang ini apa tadi? Nah mungkin nanti saya bawa sampel baru kan. Sampel misalnya ini untuk yang unsur ini loh, contohnya misalnya cincin saya apa besi apa nanti bawain gitu. Terus nanti kalau yang senyawa bisa bawa gula, pas nanti bawa cuka, saya bawa apa namanya garam, itu kan bisa juga saya bawa. Nanti untuk yang larutannya campurannya bisa aja nanti bawa teh apa kopi apa gitu kan. Cuma gitu untuk sampel gitu, ada benda yang nyatanya sih itu tambahin itu kayaknya. Tadi pada saat melakukan mengisi soal itu kan memang ada yang tanya ya. Iya, tadi banyak kan Bu, ini apa sih ini? Nah, jadi mungkin ada dikasih itu lagi mungkin tambahan itu untuk ke depan ya. Sejauh apa pendampingan saat ini membantu Ibu mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, karena sebulan lagi kan saya kesini. Oke, kalau untuk pendampingannya dari Ibu Herina saya rasa sudah sangat baik sekali gitu ya, karena Ibu sudah ngasih masukan saya, sudah ngasih gambaran saya seperti apa nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, saya pun juga mengikuti kegiatannya yang sudah Ibu sampaikan seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk kedepannya ya apa lagi ya? Ya sudah Bu, sudah. Karena saya terus terang sama Bu Herina saya merasa enjoy gitu aja sih. Gak ada beban, gak ada apa sih. Karena saya terus terang saya paling suka kalau ada yang masuk seperti ini. Karena kan kita nggak tahu apa kurangnya kita. Jadi kalau ada yang masuk ngamatin apa yang kita lakukan, aktivitas kita, ada yang ada kritikan apa masukan, nah kan bisa untuk saya lagi ke depannya untuk diri sendiri. Karena itu tadi, kalau saya sih tipenya nggak mandang siapa yang muda, siapa yang belum jadi PNS, pokoknya asal ilmunya banyak itu saya tarik. Baik Bu, terima kasih Ibu. Semoga nanti ke depannya pendampingan selanjutnya juga berjalan lancar. Ibu, nanti di pendampingan selanjutnya kita akan mengadakan PI 5, pendampingan individu 5. Saya ingin Ibu mempersiapkan, karena kita ada aktivitas di pendampingan individu 5 itu, ya ini harus Ibu persiapkan. Yang pertama adalah kelengkapan bahan. Kelengkapan bahan yang dimaksud adalah Ibu harus mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5. Kemudian penetapan jadwal observasi pembelajaran. Pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam pelajaran dan dapat dilakukan secara daring ataupun luring, disesuaikan dengan kebijakan sekolah. Kemudian
Ibu membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun. Kemudian hasil koreksian Ibu tadi dijadikan dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat. Selanjutnya, di aktivitas coaching untuk supervisi akademik, kita akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Ibu harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Yang harus Ibu lakukan adalah proses pra-observasi. Hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada saya sebagai pengajar praktik saat pendampingan individu 5. Ibu sebagai calon guru penggerak menggunakan instrumen pra-observasi di modul 2.3. Bila memungkinkan, percakapan saat pra-observasi juga dapat direkam untuk ditunjukkan kepada saya sebagai pengajar praktik saat pendampingan individu 5. Kemudian, proses observasi pembelajaran. Hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada pengajar praktik, yaitu saya, saat pendampingan individu 5. Ibu sebagai calon guru penggerak menggunakan instrumen observasi pembelajaran yang ada di modul 2.3. Terakhir, Ibu, setiap aktivitas Ibu sebagai calon guru penggerak saat melakukan pra-observasi dan observasi pembelajaran, pengajar praktik telah melakukan pemantauan dan diskusi melalui gawai atau tatap muka virtual nanti disepakati. Oh gini, kan kemarin yang tugas aksi nyata yang buat ketiga kan disuruh pro-observasi tuh. Saya ada tunjuk teman saya Bu Heni kayak pro-observasi, pokoknya ditanyain kurang lebih bersama kayak Bu Herina kan dengan saya gitu, tapi tatap muka langsung gitu. Ya, Bu. Habis itu saya masuk ke kelasnya yang saya rekam itu ngajar kayak gitu. Itu gimana nih? Itu gimana? Boleh itu nanti tinggal dilihatin dan kita lakukan keilmuannya. Oh gitu, jadi Pak, Ya. kan kemarin itu kan belum sampai ke pasca. Kan kalau pasca kan belum selesai karena di situ syaratnya pasca harus pendampingan 5 dulu gitu nih. Ya. Jadi gimana bagusnya itu ya? Nanti kita PI 5, nanti sebelum PI 5 berlangsung nanti kita akan kasih tahu apa yang akan dijalankan. Soalnya kan kalau nggak salah videonya itu harus diupload terakhir 19 Maret gitu. Yang kemarin itu ya, Bu. Iya, yang sampai heboh-heboh itu sampai aduh masih gitu. Tapi Nanti kita lanjut di PI 5 sebelum PI 5 berlangsung. Nanti saya kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Jika melihat itu berarti nanti serahkan dan lihatkan ke saya. kan nanti videonya saya kasih ke Berina, nanti yang apa percakapannya yang diisi kayak gini kita kasih ke Berina gitu ya. Ya, nanti di PI 5 ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Pendampingan kita hari ini selesai. Ibu tetap semangat sampai pendidikan berakhir dan Ibu sebagai calon guru penggerak mendapatkan predikat sangat baik dan menjadi guru penggerak sehingga mampu mengimplementasikan semua program yang didapat dari pendidikan guru penggerak Kota Jambi angkatan 9 ini dalam sebagai Ibu menjadi pemimpin pembelajaran. Terima kasih Ibu, mohon maaf jika dalam penyampaian saat ini banyak salah kata maupun hal yang menyakitkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya mohon ampun sama Allah. Sampai ketemu lagi di Lokakarya 4 Ibu dan di PI 5 di pertemuan virtual juga sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya harus banyak belajar. Guru-guru saya yang harus itu